Sunda mah ta ieu caina, ta ieu cauna, ta ieu ciana, ta ieu nyaina. Kudu kitu sok sodorkeun. Ibunya, ibu suka gitu, ibu suka habis Jumatan suka. Udah gitu langsung ibu tanya, Papa, ada apa? Saya mau tanya, Pak. Tanya apa? Tadi khutbah Jumat nerangin apa di masjid? Gak tahu. Kok gak tahu? Molor tidur saya. Biasanya bapak-bapak kalau khutbah Jumat suka tidur nggak? Suka ngantuk nggak? Betul. Yang mana bapak-bapaknya? Sebetulnya kakang itu tidak tidur mah. Tapi kenapa? Papa tidak ngerti bahasa khutbah. Kok nggak ngerti? Kan bahasa Arab, saya nggak tahu. Biarin Papa bahasa Arab juga, kan itu kan jadi syarat di dalam kitab Anwarul Masalik diterangkan. Wa yushtaratu lan den syarat akan Jum'ah, khutbah Jum'ah loro bil arabiyati harus dengan bahasa Arab. Wa illam yufhamanas lan senajan ora paham manusia sing anak wong sing ana ning masjid gue. Tuh dengan jadikan syarat or jadi syarat Pak. Kok kamu tahu? Ya kak saya makan sering tolaban. Ibu suka nanyain masalah khutbah ke suami, Bu? Suka nggak? Ibu-ibu kalau masalah fulus ditanyain. Pak, kamu mah dari pagi di masjid mana fulus setor mah? Pak, kalau uang mah dia blotot kayak hijau ya matanya. Tapi masalah khutbah Jumat dia nggak tanyain. Bu, udah gitu langsung ibu nih. Ibu suka ada di pelukan suami nggak? Bu, suka nggak? Ibu nih langsung ibunya bilang sama gini, Papa, ada apa Mas? Saya mohon maaf Pak. Dari mulut saya ditikah sama Papa. Misalnya ada kata-kata Mama yang kurang terkenal pada hati sanubari Papa. Yang habiskan ya Pak maafnya. Juga seandainya misalnya Mama masak, ada masakan Mama yang kurang lezat, kurang nikmat karena menunya yang kurang terkena asik sama Papa. Mohon maaf Pak. Juga misalnya malam kurang menikmati gairah seksual kepada Papa. Mohon maaf Pak. Karena saya mapan siang kerja, malam dikerjain sama Papa. Ibu suka gitu enggak? Bapak jawab sama Bapak, jangan diam aja. Mama, terima kasih, berterima kasih amat Mama. Sebetulnya itu pekerjaan Papa, bukan Mama. Dari mulai nyuci piring ya, dari mulai nyuci pakaian, semuanya kewajiban Papa. Sampai shopping belanja ke toko pun warung pun kewajiban Papa. Kewajiban Mama mah cuma dua. Yang pertama itu nangkarak. Bu tahu nggak nangkarak? Yang kedua diwedah. Ada orang Sunda sini ada? Suku Sunda ada? Ada. Suku Sunda ada? Suku Jawa ada? Suku Jebra gak ya? Suku Jebra di kaki yang lebar ibu ya. Ibu suka gitu nanya ke suami. Ibu kewajiban ibu sebetulnya hanya dua Bu, ya, menawarkan sang suami juga berdandan, cuma itu. Kalau memang ibu takut suami kita kawin lagi, pan poligami ibu nggak mau ya. Di poligami nggak mau, makanya ibu harus servis apa tuh perkara Bu, harus servis apa perkara. Jikalau takut ibu suami kita kawin lah poligami, mana 4 perkara yang harus diservis oleh ibu? Yang pertama kasur, yang kedua dapur, yang ketiga sumur, yang keempat badan sekujur. Itu harus servis. Mana kasur harus diservis? Ya di dalam kamar, artinya kan kasur itu adanya di kamar. Ini mah jangan segala ada makanan, ada rangini, ada ranginang, coba. Ada pais alpukat, waduh gitu sampai jatuhan di bawah. Kata suami ini kulkas apa kamar ya? Ada yang begitu ada. Udah gitu spraynya lagi moncong putih PDI. Itu dari dikasih sama caleg gitu. Harusnya kan my love spraynya ya. Aduh ini memoncong putih PDI, masya Allah. Gimana mau bedahnya si suami di kamar. Yang keduanya badan sakujur servis Bu. Nih pipi kita Bu nih, ya. Kan sekarang udah banyak resepnya Bu. Ibu tahu Wardah? Tahu? Itu yang kuning harganya 36.000. Yang putih 28.000 Bu. Ya. So, ibu pasangin nih ya ke muka kita. Sebab
sekarang banyak resepnya Bu, ya. Pipi ngerut ada make upnya, ya. Bibir ini kehitam-hitaman pada lipstiknya. Ini ketek bau ada sona. Baju atau badan bau ada parfum. Itu parfum apa itu maksudnya yang mau sukanya? Mau kesan pertama begitu menggoda. Seterusnya gimana kamu aja. Ibu sok pasangin. Ini ke bawah itu harus banyak karena apa gudangnya pembauan di situ. Ya Bu ya, parfum itu badan sekujur Bu itu yang harus diservis sama Ibu. Insya Allah mewanginya luar biasa Bu. Udah gitu si suami bilang lagi, Papa juga sama Mama. Dari mulai Papa menikah Mama belum bisa membahagiakan Mama. Belum bisa membahagiakan Mama, nggak kayak orang lain. Orang lain memberikan rumah juga besar, megah. Saya mah cuman kontrakan aja. Orang lain memberikan rumahnya juga mewah. Saya mah mana cuman kontrakan. Mobilnya juga orang lain mah Damri. Saya mah cuma Metro Mini aja. Orang lain Nokia-nya Blackberry, saya mah cuma Blueberry Pak. Hampura ya Pak, ampuni Papa. Sebetulnya Papa itu ingin memeluk gunung apa dan ayatang tak sampai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Bapak suka gitu gak ke istri kita? Suka nggak? Ini mah udah kasar bicaranya, ngasih duitnya kecil. Makanya si istri pantas pengen langsung ditalak juga. Begitu atau Pak, kasih ya bicara yang lemes, yang lembut karena si istri mah doyanya pada lembut-lembut ya Pak ya, yang lemes-lemes. Jam 11 ya. Terusin Ibu. Sampai jam berapa? Jam 12 siap? Siap? Gak ngantuk nggak? Gak bosan nggak? Gak marah nggak? Insya Allah yuk. Kita sebentar lagi Ibu ya, insya Allah kita bicara 1 jam lagi. Tadi pesennya Pak Ustadz Asep itu, Ustadz tausiahnya 2 jam minimal. Oh insya Allah. Jauh-jauh dari Cianjur sini masa cuma sejam ya. Kecuali kita mau tambah lagi apanya, yaitunya. Ini mah humor aja ya. Tapi jangan dianggap humornya, harus diperhatikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siap Ibu, siap terusin? Siap Bapak terusin? Ya. Sekali lagi ya Pak. Jadi jikalau kita ingin meraih rumah tangga kita ideal sakinah mawaddah warahmah, laksanakan 5 tuntunan. Yang pertama ialah tetap mempelajari dan mentaati ajaran agama. Yang kedua memelihara akhlak dan kesopanan bersama. Yang ketiga ciptakan keharmonisan dalam pergaulan. Nah ini Pak Ibu, yang paling sulit, yang paling sukar menciptakan keharmonisan. Emang ada caranya betul? Gimana caranya menciptakan keharmonisan rumah tangga itu? Maaf Pak, maaf Bu. Di dalam rumah tangga kita harus bentuk ya Bu ya. Bentuk ya Pak. Apa? Adab-adaban atau tata krama. Di dalam kitab Kifayatul Mubtadi'in, adab-adaban ibu terhadap suami ada 24 perkara. Adab-adaban suami terhadap istri ada 16 perkara. Kasih tahu aja, jangan. Kasih tahu jangan. Ibu duluan atau Bapak duluan? Ibu duluan atau Bapak duluan? Biasanya jika ada yang pengen tiap malam siapa yang ngajakin duluan? Biasanya ibunya atau bapaknya? Kalau bapaknya berarti ibu sampai sekarang itu belum ngerti-ngerti Bu. Masih kanak-kanakan. Kenapa? Kalau itu yang soleha itu selalu menawarkan dirinya untuk sang suami. Siapa yang menyontohkan? Siti Robiah Al-Adawiyah. Siti Robiah pun dia malam udah dangdan dia menawarkan kepada sang suami. Assalamualaikum kakak, mau kakak? Suka gitu, ibu suka gitu enggak? Cuma selalu diajakin aja sama suaminya. Itu belum ngerti ibu sampai sekarang. Ibu ya. Kalau orang Sunda belum hidang, can hidang tapi kaki wanita ibu. Ibu siap, makanya ibu duluan siap, ibu siap. Siap Ibu? Siap? Kemana pulang? Let's go.
keadaban ibu terhadap suami di dalam kitab Kifayatul Muqtadin ada 24 tuh. Yang pertama apa? Adab-adaban ibu terhadap suami yang pertama harus mau diajak jima oleh sang suami. Apa, Bu? Bu, apa? Harus mau diajak jima. Apa artinya jima, Bu? Apa? Bersetubuh? Kalau santri mengatakan al-jima'u idhulul hasyafah fil farji, ngaran jima itu mancing enak kepala mobil pada gerasi. Ibu memancing enak kepala mobil sama gerasi itu jima atau bersetubuh. Ibu harus mau, jangan nolak, Bu, ya. Apalagi kalau suami ibu udah ngasih isyarat, kata suami, mah. Ibu jangan gini, jangan gitu. Kalau suami udah memberi isyarat sama ibu, mah, jawab sama ibu, ya, bukan jangan. Ibu sekarang malam apa, Bu? Nanti malam Senin. Nah, ibu no problem, Bu. Jikalau ibu diajak jima nanti malam Senin, nih, ibu dikasih pahala oleh Allah sama dengan membunuh Yahudi 40 Yahudi. Banyak, Bu. Insya Allah sempit kamar kita, Bu. Jatuh 40 orang, aduh bayangin. Kita berdua aja udah sempit ya, Bu, apalagi ditambah 40. Bu, 40. Kalau malam Selasa 17. Makanya Pak itu noron Pak tiap malam tuh, malam Senin dan malam Selasa tuh, ayo 2 malam tuh Pak berturut-turut tuh. 40 dengan 17 berapa? 57 Yahudi ya Bapak membunuhnya. Kalau malam Rabu, Bu, jangan. Bapak nggak boleh. Nggak boleh, itu ada aturan mainnya. Di dalam kitab risalah, aturan seks, aturan jima, aturan bersetubuh diatur oleh agama. Dalam 1 minggu yang di cancel, yang di pending, yang nggak boleh, awas 2 malam 1 minggu. Mana 2 malam? Jangan malam Rabu dan jangan malam Minggu. Ibu suka malam mingguan? Kita bagaimana suami aja, yang penting ke hati bayarannya. Awas, Bu, ya, jangan malam Minggu, Bu. Karena apa? Jikalau kita Pak jima dalam malam Minggu, nanti kelak anak kita punya tabiatnya, wataknya apa, Bu? Ganas dan galak, emosional, pemarah anaknya. Kalau ibu punya anak pemarah, ya ganas dan galak, jangan salahkan tabiat anak kita. Introspeksi diri, karena ibu salah nyitak itu. Iya, salah nyitak. Ibu suka nyetak bolu gak? Itu kalau loyangnya penjol, kira-kira bolunya penjol nggak? Ya iya, gimana cetakannya? Awas ibu ya, jangan malam Minggu, gak boleh. Nanti anaknya akan emosional, pemarah. Kalau malam Rabu apa? Karena nggak boleh. Nah, dikarenakan malam Rabu itu efeknya nanti si anak kita akan durhaka. Punya anak durhaka, Bu, bandel. Ya, udah dinasehatin, kasih nasihat, dia mah nggak ada tunduknya, ya punya gak turutnya, nggak ada taatnya. Nah, kalau kita punya anak durhaka, jangan salahkan tabiat anak kita. Introspeksi diri, karena ibu salah nyitak, bokapnya salah nyitak malam Rabu. Makanya ibu memorikan ya, Bu, ya, memorikan ya, Bu. Nih, tulis di kamar, Bu, jadwal jima malam Rabu dan malam Minggu, berhenti dulu. Enggak boleh ya, Bu, di cancel, di pen gitu, Bu. Itu dalam 1 minggu. Dalam 1 bulan pun yang di cancel, yang di pending, yang nggak boleh 3 malam dalam 1 bulan. Kata si bapak, kok banyak berhentinya? Enggak, Pak, banyak berjalan daripada berhenti, Pak. Dalam 1 minggu, Bu, dalam 1 bulan, Bu, yang nggak boleh 3 malam. Mana 3 malam? Jangan awal bulan tanggal 1, jangan pertengahan bulan tanggal 15, dan jangan akhir bulan tanggal 30. Gak boleh. Karena apa? Kalau dan bahayanya, jikalau kita bersetubuh awal tengah akhir bulan, nanti kelak anak kita akan dikasih penyakit oleh Allah, kesek, buduk, gatal-gatal, kurap, bahkan punya anaknya rabies. Awas ibu ya, gak boleh anaknya bisulan, borokan, ini kakak. Salah ibu bapaknya. Tanggal 1 gak ada berhentinya, 15 sampai 30. Makanya ibu punya kalender di rumah, Bu, kalender almanak punya.
Ayo pada besar-besar pada di rumah ya. Jadwalin lingkari tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30. Tapi awas salah melingkari. Kenapa? Pernah saya ditanya Pak, waktu saya mengaji di Cianjur Selatan ya, dekat Cidaun, siang ya, siang seperti ini, acara Rajaban itu Isra Mi'raj. Ada yang depannya itu bubuhan, depan dia bertanya, padahal udah tua kakek-kakek berumur 80 tahun Pak, udah pakai asok ya, pakai induk gitu ya, pakai asok, nah tongkat, udah bongkok gitu bertanya, Ustaz mau tanya apa Pak? Kan itu yang dilingkari itu bulan apa? Kan tahu juga ada Masehi, ada Hijriah, kata dia. Oh betul kakek. Kakek, kita kan umat Islam, betul. Kita ambil notabene Islam. Yang kita lingkari itu bukan notabene orang Kristen, bukan. Yang Hijriah yang kita lingkari. Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bukan yang Januari, Februari, Maret, April, Juli, Agustus, Oktober. Itu mah notabene orang Kristen. Notabene orang Kristen. Kayak malam ya itu, aduh, orang Islam seluruh dunia merayakan. Ya itu mah tergantung niatnya. Tapi awas, harus tahu itu Pak. Harus tahu. Kita sebetulnya nama-nama tersebut Januari, Februari itu diambil dari apa? Nama-nama dewa kuno orang Romawi. Itu orang Romawi. Makanya tanggal bulan pertama namanya apa? Januari itu diambil dari kata Janua. Apa artinya? Dia berwajah dua. Yang depan putih, yang belakang hitam. Dia yang menentukan masa depan dan masa lalu. Maka diabadikan bulan pertama yaitu Januari. Sesudah Januari ada Februari diambil dari kata Februari. Apa artinya? Bulan suci orang Romawi. Karena Februari bulan suci, maka Kaisar Romawi memberikan hadiah kepada para pegawai, khususnya para PNS, untuk dikurangi masa kerjanya 2 hari. Makanya Februari 28 Pak. Kalau Bapak tidak percaya, lihat kalender. Ada yang 30 tidak? Tidak, 28 itu karena bulan suci orang Romawi. Udah Februari ada bulan apa? Maret, diambil dari kata Mars. Apa artinya? Dewa perang orang Romawi. Sesudah Maret ada April. April diambil dari kata Aprodit. Apa artinya? Dewa musim semi orang Romawi. Udah April ada apa? Mei, diambil dari kata Maya Majesta. Apa artinya? Dewa cinta orang Romawi. Sesudah Mei ada Juni, diambil dari kata Juno. Apa artinya? Dewa perkawinan orang Romawi. Sesudah Juli ada Juli, diambil dari nama Kaisar Julius. Sesudah Juli ada Agustus, diambil dari nama Kaisar Agustus. Sesudah Agustus ada September, diambil dari nama Kaisar Septa. Sesudah September ada November. Oktober diambil dari nama apa? Kaisar Okta. Sesudah Oktober ada November, diambil dari nama Kaisar November. Sesudah November ada Desember, diambil dari nama Kaisar Desem. Itu nama-nama dewa kuno. Tapi kenapa kalau umat Islam lahir anaknya bulan Agustus dinamai si Agus? Ada. Lahir anaknya umat Islam bulan Juli dinamai si Juli. Ada. Perempuan anaknya lahirnya bulan Februari dinamai si Febrianti. Betul? Belum ada umat Islam yang lahirnya bulan Mulut dinamai Abdul Mulut. Ada? Belum ada umat Islam lahir bulan Rajab dinamai Abdul Rajab. Ada? Hadirin malah itu harus tahu sedikit ya hadirin. Udah gitu saya kembali lagi ya cerita yang tadi itu si kakek-kakek. Saya mau nanya, kakek masih berjalan masalah jima sama istri? Berjalan Ustaz tapi nggak hidup. Itu udah ada luar sok 80 tahun. Awas kembali lagi Pak. Jadi aturan jima dalam 1 bulan yang di cancel, yang di pending 3 malam yang nggak boleh. Malaman awal bulan, tanggal 1, tengah bulan, tanggal 15, dan akhir bulan tanggal 30. Itu dalam 1 bulan.
Dalam 1 tahun pun yang di cancel, yang di pending, yang nggak boleh 2 malam Bu, Pak, dalam 1 tahun. Mana 2 malam? Jangan malaman lebaran Idul Fitri dan jangan malaman lebaran Idul Adha. Malaman lebaran 2 jangan dipakai jima. Kenapa? Solusi dan bahayanya nanti kelak anak kita akan mandul, tidak akan punya turunan. Mandul. Ada yang mandul tetangga kita ada? Ada enggak? Itu akibat orang tuanya. Ini mah takbiran, sini menghamplu baik. Jangan diam di kamar takbiran sama orang lain, bukannya jima. Nanti anaknya akan mandul, tidak akan punya turunan. Dan lagi awas aturan jima, jangan kayak satu hewan, jangan sambil berdiri, awas. Maaf ya Bu ya, jangan nggak boleh berdiri. Kenapa? Kalau kita sambil berdiri, nanti anak kita akan jorok pipis. Dibawa ke masjid, pipis. Dibawa ke madrasah, pipis. Dibawa ke tetangga, ini alternatifnya hasil melondrian, dipipisin, dikencingin sama anak ibu. Akibatnya orang tuanya sambil berdiri. Dan awas jima, jangan pas sore ibu nggak boleh. Sore jam 5 waktu asar itu nggak boleh. Karena apa? Solusi dan nanti anaknya akan dikasih penyakit awar. Naon awar itu pecah sebelah anaknya. Jadi nggak melihat satu Bu. Ya buta sebelah. Itu akibat orang tuanya apa? Pas sore ibunya itu sore. Hadirin wal hadirat, ini udah jam 11 ya. Saya udah sejam setengah bicara. Ya, kalau kita dibahas itu 24 perkara ibu-ibu, wah nggak nyampe sampai lohor. Bapak juga belum kan ya, 16, wah nyampe sampai asar. Karena waktunya, kalau mengaji di Cianjur mah Pak, paling standar saya cuma sejam setengah ya, udah ditutup ya. Tapi sebelum saya perpisahan, tadi ada pesan dari Pak Asep, katanya Pak tolong bahas aja masalah makanan tadi yang direkomendasi oleh Al-Quran. Ibu bapak pengen sehat, ibu pengen sehat, bapak pengen sehat, ya semuanya juga pengen sehat ya. Kalau kita pengen sehat, ya makanannya itu harus yang direkomendasi oleh Al-Quran. Apa aja makanan yang direkomendasi oleh Al-Quran? Yang pertama ialah zaitun. Ibu, minyak zaitun ya, itu bagus. Ini cenakan tidak ada kelapa sawit nih. Itu nggak apa-apa, kalau saya juga itu jadi obat tuh ya. Kalau apalagi yang punya penyakitnya darah tinggi, itu pakai minyak kelapa sawit. Pagi-pagi 1 sendok ya, sore-sore sebelum tidur 1 sendok, insya Allah darahnya tidak akan naik. Karena apa? Licin sama minyaknya, insya Allah gak naik itu, insya Allah. Mau naik jatuh lagi karena licin sama minyak kelapa sawit. Ya zaitun, minyak zaitun itu bagus. Sebab dalam Al-Quran watini wa zaitun itu bagus. Kata orang Timur Tengah, hadza kwes, hadza mia. Inilah makanan para nabi dahulu, itu minyak zaitun. Bu. Punya zaitun nggak? Pak Haji pesen aja. Yaitu yang makanan yang direkomendasi oleh Al-Quran. Yang kedua, makanan yang direkomendasi Al-Quran itu yang satu apa? Yaitu kurma. Ibu suka makan kurma? Bapak suka makan kurma? Ya pagi-pagi Pak, jangan 1 biji, sabar, 7 biji. 7 biji itu ya, makan kurma itu bisa mengobati penyakit kusta, lepra, dan guna-guna. Bahkan sihir pun tidak akan nyampe kepada kita. Harus yakin Pak. Yang penting kita makannya pagi-pagi jam 7 ya, kurmanya 7 biji. Itu Pak ya akan menghalang hijab kepada kita, menyembuhkan penyakit kusta, lepra, sihir, dan guna-guna. Ini mau apa? Seblak dimakan. Ada seblak, ada makanan seblak nggak? Oh, kalau di Cianjur mah banyak itu seblak. Keripik mentah itu ya, kerupuk mentah. Ada nggak di sini? Seblak kan mau pedas ya. Gusti makanya kan di Cianjur mah kemarin Bu, Bapak di Cianjur ada korban seblak, banyak pasien di rumah sakit korban seblak semua. Ada yang langsung di ini Bu, ya dibeset ya, dibelek ya, dioperasi. Karena apa? Makan dikonsumsi dengan makanan seblak.
sebelah gitu. Tulang talengnya abunya dari apa ya, tulang nggak ada dagingan. Itu Bu. Yang ketiganya, makanan yang direkomendasikan itu apa? Yaitu jahe. Jahe Bu, nah seperti ini jahe nih ya, saya udah pesan. Kenapa? Sehat, dan apalagi kalau jahe sore ya Bu ya, sebelum maghrib itu bagus. Makanya orang Timur Tengah, orang Arab itu minuman jahe diperbesar pakai stamina. Untuk kaum laki-laki kejantanan pakai jahe, insya Allah. Doping Pak. Jahe. Yang ini mau buka apa coba? Gehu dimakan, makanya diare melulu itu. Moncrot terus-terusannya. Yang terakhir makanan yang direkomendasikan Al-Quran itu apa? Yaitu zam-zam ya, minuman zam. Kita susah di kita mah ya, zam-zam itu bagus Pak, karena air yang paling abdol, yang paling utama, seluruh air itu cuma 4 di alam dunia. Wa abdalul miyahu minha arba'u anil wal furatu summa zamzamu. Wa abdalul miyah lan utamane pang abdole banyu arbaatun iku anak papat. Sing utamane banyu itu anak papat Bu ya. Kesijine yaitu bagawanil anelu, bagawanil wal furatu lan bagawan furat kelorone. Ketelune yaitu zam-zam yang mubarak. Ya, yang keempatnya air banyu sing keluar dari sini saking Rasulullah, tangannya Rasul itu yang paling utama. Sungai Gangga tidak termasuk ya. Kalau orang Hindustan itu Sungai Gangga yang paling suci di muka bumi, padahal tidak masuk di dalam kitabnya, nggak ada. Yang paling utama cuma 4, bagawanil, bagawan furat, zam-zam, dan air yang keluar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, rupanya saya cukup sekian ya. Ibu mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang terkenan. Bapak-bapak mohon ampun dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kiranya sudi untuk memaafkan ibu bapak. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, demikianlah buletin siang hari ini. Saya Ahmad Asep Sulihin dan seluruh kerabat kerja RT UCI mohon dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam acara yang dan gelombang yang sama. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan lapor ke Bapak Jokowi, takut diadili kayak Ahmad Dhani. Punten sebelum maaf nih, mohon untuk kotak amal ya, siapkan kotak amal. Karena kita harus toleransi, terutama anak yatim. Alhamdulillah di sini tiap ngasihani anak yatim itu bagus Pak. Modal untuk kita. Saya ingat waktu dulu orang tua bilang, kalau kita mau sukses, kalau kita mau jadi orang hartawan,